Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat pada Ibu Kepala Sekolah Bu Suyati SPP yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 6 Kutaharjo. Pertama-tama marilah panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hikmatnya kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi pemahaman budaya positif dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 oleh Bapak Imamuddin Syair. Di sini saya sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara dalam acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat sambutan guru penggerak angkatan 6, yang kelima acara inti yaitu diseminasi pemahaman budaya positif, dan yang terakhir nanti penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Ibu Yunita Agung Rahmawati SPP. Saya persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bu Mita. Kemudian menuju acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Semoga Ibu Suyati SPP saya persilahkan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Namudarjo, yang mana sampai siang hari ini kita mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita semua masih diberikan syafaat kenikmatan hidup dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka aksi nyata Bapak Imamuddin Said untuk memenuhi syarat CGP Angkatan 8. Nah, harapan saya semoga yang akan disampaikan nanti dalam acara ini Pak Imamuddin Said bisa membawa ke depan pendidikan di Indonesia lebih maju, khusus di SD Negeri Namudarjo. Selanjutnya untuk yang lain yang belum daftar, segera daftar. Hari ini dan kemarin sudah dibuka angkatan ke-10 ya. Mohon nanti banyak ini ya, guru-guru saya ini yang wajib ikut. Tadi saya sudah tanya dengan Pak Adi yang senior di sini. Saya anggap senior karena kedua dari Bu Sulastri yang saat kurang semingguan ini sudah purna. Jadi monggo di angkatan 10 bersama P3K 4 orang untuk penjaskes depan bisa ya Pak ya, karena penjaskes itu menurut saya bisa peluang menjadi kepala sekolah. Jadi harapan saya nanti kalau jenengan sudah lulus CGP ditetapkan sebagai guru penggerak seperti Bapak Ali Wahyudi SPD, sudah punya SIM, caranya diunggah ngelamar jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus dari CGP Pak. Jangan sampai aku jeneng sebenarnya enggak ya. Saya dorong dengan jadi kepala sekolah semua. Terus gurunya siapa Bu? Ada nanti tumbuh guru-guru muda lagi. Jadi Indonesia nanti semakin jos ke depannya. Karena apa? Nek orang muda yang memimpin itu sip. Angkatan yang lama-lama ini seperti saya seangkatan kan paling banter tahun depan sudah semua, sudah habis masanya. Ini nanti diganti yang muda-muda. Bisa Bu, saya P3K lagian kok daftar lulus jadi pas sekolah. Bisa karena nanti menurut aturan dites lagi kalau kuotanya melebihi yang diharapkan. Contoh misalnya sekabupaten Rembang kurang kepala sekolah 20, CGP-nya yang guru penggerak ada CGP, yang guru penggeraknya kok 40, nah itu disaring. Kalau seperti Pak Ali tidak bisa disaring karena Pak Ali punya dua keunggulan. Yang pertama dia, yang kedua guru penggerak. Itu nanti yang guru penggerak paling nggak usah nggak ikut tes ya. Jadi punya dua alat SIM kuat. Jadi jenengan semua yang muda-muda saya harapkan ikut yang dari pasca update doa saya ke atas-atasnya jadi pengawas, jadi kasih sampai insya Allah Pak Dinas terpilih. Bapak Ibu mohon nanti acara ini saya minta diikutilah. Kita nanti saling membantu.
besok tahun depan misalnya Pak Sapik yang JDP atau Pak Adi yang JDP, tetap kita membutuhkan teman sejarah, ya. Jadi dengan rela hatilah kita hari ini mengikuti acara Bapak Imamuddin Said di angkatan ke-8. Besok dengan ganti acara seperti ini. Mungkin tak rasakan di kok gak pada itu ya, itu mungkin ya semakin mungkin permintaan atau syarat yang ke sini artinya lebih lebih diperdalam atau diketat itu karena semakin banyak peserta itu mungkin ya. Bapak Ibu pengantar saya begitu saja, nanti semakin lama semakin siap, tidak etis kalau saya banyak ngomong. Terima kasih, selamat untuk Pak Udin hari ini, semoga sukses dengan sinyata hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yati atas acaranya. Semoga untuk kita adik-adik yang bergagal termasuk Adi yang sudah mendaftar guru penggerak bisa lolos. Amin. Dan sukses seperti Pak Ali dan Pak Udin ya. Amin. Kemudian acara yang keempat yaitu sambutan guru penggerak angkatan 6 oleh Bapak Ali Wahyudi SPP. Pada Pak Ali saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suyati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Purworejo, yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 6 Purworejo. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan, nikmat dan lain sebagainya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul sebagai bentuk dukungan kita kepada rekan kita yang saat ini sedang menjalani proses pendidikan guru penggerak angkatan 8 dalam acara diseminasi budaya positif sebagai nyata pada modul 1.4. Sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada program guru penggerak ada sebuah slogan atau mungkin moto, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebagai lulusan pendidikan guru penggerak angkatan 6, alhamdulillah mungkin ini sudah menjadi bagian dari peran guru penggerak, yaitu menggerakkan rekan-rekan guru yang lain untuk sampai saat ini yang ikut serta dalam program ini, yaitu Pak Imamuddin Said, dan pada hari ini sedang menempuh proses pendidikan guru penggerak angkatan 8. Untuk rekan-rekan guru yang lain, kami harap bisa ikut serta dalam kegiatan ini di angkatan selanjutnya, yang untuk pada waktu sekarang ini dibuka untuk angkatan ke-10, mungkin sampai tanggal Agustus, bulan Agustus tanggal berapa saya lupa. Sekarang untuk pengajar prakteknya itu sampai tanggal 25 Juli terakhir untuk pendaftaran pengajar praktek. Ini saya coba untuk ikut karena bagian dari tanggung jawab untuk ikut menggerakkan rekan-rekan yang lain. Ya semoga saja bisa lulus. Karena ke depan itu nanti sertifikat guru penggerak itu sebagai salah satu syarat untuk masuk ke dalam bakal calon kepala sekolah kan gitu. Itu walaupun nanti misalkan seperti apa yang disampaikan oleh Yati tadi, kuotanya antara sekolah yang membutuhkan dengan kuota
guru penggerak lebih banyak, nanti mungkin ada seleksi lagi yang akan dilakukan oleh dinas berhak melakukan seleksi. Apabila kok kuota kebutuhannya dari guru penggerak tidak mencukupi, maka akan ditambah dari kuota yang non guru penggerak. Jadi semuanya nanti bisa memiliki kesempatan yang sama. Tapi yang memiliki sertifikat guru penggerak itu sudah masuk di database kementerian sebagai bakal calon, baru bakal calon. Jadi nanti bisa ikut serta dalam seleksi. Nanti ada undangannya dari dinas pendidikan, dinas terkait. Bukan hanya untuk peran guru penggerak itu bukan hanya sebagai sekedar kepala sekolah, tapi yang paling terpenting menjadi pemimpin pembelajaran yang ruang lingkup yang paling kecil itu pemimpin pembelajaran dalam kelas kita sendiri. Kemudian diharapkan dapat lingkupnya lebih luas lagi menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah dan bisa membuat sebuah gerakan atau mungkin program yang nantinya program tersebut bisa menjadi sebuah budaya dan akhirnya bisa dilakukan secara kontinu dan terus menerus tetap berkembang dan bisa muncul sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Semoga pengantar dari Pak Ali hari ini bisa menambah manfaat untuk kita semua. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu acara inti oleh Bapak Imamuddin Said SPP. Kepada beliaunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Suryati SPP. Yang saya hormati pula teman-teman Bapak Ibu Guru SDN 6 Kutoarjo. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1-4 tentang budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenankanlah saya pada siang hari ini untuk menyampaikan paparan mengenai pemahaman budaya positif yang ada pada modul 1-4 calon guru penggerak angkatan 6 yang akan kita mulai saat ini. Langsung saja Pak Adi, slide. Ini adalah super team profil. Super team profil di sini tentu super team di sini terdiri dari yang pertama yaitu fasilitator, kemudian pengajar praktik, yang terakhir saya sendiri. Artinya 3 tokoh ini adalah sebagai pelaksana dari calon guru penggerak yang saling berkaitan, di mana dari pucuk yaitu dari pusat itu yaitu
fasilitator, selaku fasilitator, yaitu Bapak Dr. Priyo Nugroho, MPD, serta di bawahnya sebagai pembina saya, pembimbing saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Sri Hidayah Istiarti MPD, yang mana disebut sebagai pengajar praktik yang sering membina saya, membimbing saya, baik itu online maupun offline. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggeraknya. Next slide. Sebelum kita mulai masuk pada materi yang sesungguhnya, ada beberapa pantun yang bisa menjadi motivasi kita bersama. Ke Bandungan beli kelengkeng setengah matang, tapi sampai sana dapat kedondong. Seleksi guru penggerak datang, gaskan dong. Semangat ya teman-teman. Pergi ke Kota Merak, bertemu gadis yang berhias. Sukseskan guru penggerak, pastikan selamatkan generasi emas. Itu artinya harapan yang besar, impian yang besar dari diadakannya program pendidikan guru penggerak di bangsa kita ini. Semoga benar-benar terlaksana dan tercapai. Baik, next. Pada modul ini, aksi nyata budaya positif ini yang akan saya sampaikan, yaitu ada berbagai macam hal materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian yang terakhir 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi pada intinya Bapak Ibu, secara garis besarnya budaya positif yang dimaksud di sini tentu berkaitan dengan segala hal kebaikan-kebaikan yang patut kita tanamkan, kita tumbuh kembangkan, kita lestarikan di lingkungan kita, sehingga menjadi lingkungan yang benar-benar positif. Nah, dari lingkungan positif tersebut, untuk mencapai menjadi sebuah pembelajaran dalam satuan pendidikan yaitu di SD negeri kita, tentu akan lebih sangat mudah, sangat bagus untuk mencapai berbagai macam kualitas pendidikan kita, baik itu akademik maupun non akademik. Kalau bisa di pause sebentar, guys. Bapak Ibu, next. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya, ini ada sebuah permainan, di mana permainan ini syarat akan nilai-nilai filosofis yang sangat mengedepankan prinsip dari kebudayaan kita. Yang pertama yaitu, saya bacakan dulu, ada A dan B, Anda dan teman Anda, katakanlah sepasang, kita berdampingan. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut sekencang-kencangnya. Kemudian buatlah sebuah kepalan, genggam sebuah kepalan, artinya dikepal sungguhan sehingga menjadi sangat kencang. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, teman Anda tadi bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau melakukan apa saja, katakanlah menghalalkan segala cara agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini mengandung nilai-nilai kebajikan yang
disebut dengan prinsip. Kita itu mempunyai sebuah prinsip. Kalau kita meyakini bahwa prinsip itu adalah benar, prinsip itu benar-benar bisa membuat kebaikan baik kepada kita sendiri, utamanya kepada banyak orang, maka dari prinsip itulah mau digoyah dalam bentuk apapun oleh orang lain, pasti akan menjadi sangat kuat. Dengan akan benar-benar mempertahankan prinsip tersebut dengan cara apapun, maka orang lain yang ingin mengganggu atau istilahnya itu menggagalkan prinsip Anda tersebut pasti akan gagal, tidak akan bisa. Nah, ini pentingnya nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan, kita percayai, kita yakinkan pada diri kita untuk selalu kita laksanakan. Nilai-nilai kebajikan universal apa saja? Nah, nanti akan kita pelajari berikutnya. Next, Pak. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Jadi begini Bapak Ibu Guru, kita semua selama ini mungkin ada beberapa hal yang menjadikan sebuah pemikiran yang selama ini kita benarkan, walaupun sebetulnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara minimal secara prinsipnya dari Ki Hajar Dewantara. Misalnya seperti ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol yang sudah kita sebutkan tadi, yang sudah kita sampaikan tadi tentang permainan menggenggam tangan, menggenggam hal yang sudah kita inginkan bersama itu adalah sebuah kebenaran, maka teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan sampai kita mempunyai pemikiran bahwa orang lain, pandangan orang lain yang berbeda dengan kita harus sama dengan kita. Nah, caranya agar kita tidak seperti itu, kita cukup menanamkan pada diri kita bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Dunia ini adalah sangat luas. Jadi artinya perbedaan pendapat model apapun, tentang apapun, hal apapun, tentu itu sangat wajar. Kemudian dari contoh ini bisa saya ambil dua saja. Pertama, yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang akan kita bahas sampai detil, sampai terakhir nanti. Perilaku sesuatu yang terlihat buruk di mata kita itu adalah merupakan kesalahan menurut kita. Tetapi bukan seperti itu yang akan kita pelajari, yang akan kita pahami. Bagaimana semua perilaku pasti memiliki tujuan. Artinya perilaku yang kita pandang sebagai suatu kesalahan bisa jadi menurut orang yang melaksanakan kesalahan tadi itu ada tujuan-tujuan tertentu yang tentu tujuan itu pasti baik. Nah, itu nanti yang akan kita bahas lebih detail, kita kupas lebih dalam lagi mengenai tentu berhubungan dengan anak-anak. Nah, berikutnya next. Next Pak. Teori disiplin positif. Teori disiplin positif di sini yaitu teori disiplin atau teori pilihan ini terbagi menjadi 4 hal.
di mana 4 hal ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, ada keterhubungannya dengan materi-materi yang selanjutnya. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini adalah pengertian makna dari disiplin. Kemudian yang berhubungan dengan semua perilaku, bahwa disiplin teori kontrol atau teori pilihan ini berhubungan dengan semua perilaku yang memiliki tujuan. Apa saja itu? Teori semua perilaku memiliki tujuan ini berhubungan erat dengan yang disebut teori motivasi. Nah, ini nanti kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai pembagian teori motivasi. Ada 2 macam, yaitu motivasi internal serta motivasi eksternal. Kemudian model berpikir menang-menangan dan seterusnya. Nah, ini nanti akan memunculkan sebuah sikap yang muncul dari dalam diri kita ketika melaksanakan menindaklanjuti beberapa masalah atau kasus yang muncul di hadapan kita yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, ini. Jadi teori kontrol ini nanti kita akan belajar tentang sebanyak 5 posisi kontrol yang wajib kita pahami dan kita dalami betul-betul ketika menghadapi masalah-masalah dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebahagiaan. Itu setara sebetulnya dengan hukuman. Kenapa? Karena meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu demi memenuhi suatu tujuan tertentu. Artinya ini berhubungan erat dengan istilahnya imbalan, ya, imbalan. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dan pemberian penghargaan. Artinya dorongan eksternal ini itu akan menjadikan dampak yang sangat tidak baik bagi kelangsungan pembelajaran anak-anak kita. Nah, dihukum oleh penghargaan ini akan mencapai beberapa hal yang kurang baik dalam hal apapun, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, terus penghargaan bisa merusak suatu hubungan, penghargaan bisa menurunkan suatu kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, serta penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik, motivasi internal lagi. Next. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh tindakan seorang guru yang ada setiap harinya. Ini bermacam-macam, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan seterusnya. Murid diminta untuk push up dan seterusnya, menggantikan kertas tugas. Nah, ini ada klasifikasinya. Kira-kira dari tindakan-tindakan ini itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Next, Biva. Nah, ini jawabannya. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Saya ambil contoh-contohnya saja, perwakilannya saja. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Ini tentu ada perbedaannya. Apa ya bedanya dari hukuman dan konsekuensi? Terus terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK, tapi khusus untuk pelajaran PJUK. Ini adalah konsekuensi, bukan hukuman. Kalau kita guru kelas kok menyuruh
anak lari keliling lapangan karena tidak mengerjakan PR dan sebagainya, itu hukuman. Jadi ada perbedaannya. Next. Kira-kira apa perbedaannya? Nah ini antara hukuman dan konsekuensi banyak sekali perbedaannya. Yaitu yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu pasti menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, artinya hanya mengganti, sebuah penggantian dari tindakan yang kita lakukan. Kemudian hukuman bisa membuat anak sakit, baik itu fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi bisa membuat anak merasa tidak nyaman, dan perasaan tidak nyaman itu hanya terjadi dalam waktu jangka pendek saja. Itu. Kemudian hukuman, anak bisa membenci kedisiplinan, bahkan membenci guru dan seterusnya. Tetapi konsekuensi, anak bisa menghargai suatu disiplin, artinya dia bisa paham, oh iya, saya harus melaksanakan budaya positif ini, disiplin ini. Nah itu beberapa perbedaan ciri-cirinya. Kemudian next, lanjut. Nah ini kita masuk pada restitusi. Ini poin pentingnya itu di sini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi apa, kemudian bagaimana mereka harus memberlakukan orang lain. Nah, restitusi itu intinya mengajak anak untuk berpikir mendalami dirinya sendiri, menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain bersama-sama. Itu restitusi. Jauh dari hukuman ataupun penghargaan. Next. Itu tulisannya jilid-jilid. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sebetulnya sebuah berawal dari peraturan, yang mana peraturan tersebut dalam konteks yang lebih kecil, yaitu di dalam kelas, peraturan tersebut sudah kita sepakati bersama. Kemudian dari peraturan itu kita membentuk suatu keyakinan kelas. Kira-kira peraturan ini datang terlambat itu melanggar keyakinan yang bagaimana? Ya, keyakinan yang dimaksud di sini berhubungan dengan tadi nilai-nilai kebajikan. Berhubungan itu Pak melanggar kedisiplinan. Nah itu. Terus lagi murid kita yang apa itu suka menyobek bukunya temannya. Nah itu melanggar keyakinan apa? Melanggar keyakinan kasih sayang, keyakinan saling menghormati dan seterusnya. Nah dari ini adalah sebuah diagram, ya, diagram lingkar ini menunjukkan bahwa ada keterhubungan dari yang berawal dari peraturan kelas, kemudian itu melebar menjadi sebuah keyakinan, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, setiap kelas melaksanakan semua, maka akan berubah wujudnya menjadi sebuah lingkungan yang positif. Nah, jika lingkungan positif tadi dilaksanakan secara kontinu, secara menyeluruh, dan secara konsekuensi, konsisten, ajak, maka lingkungan positif itu tentu membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi sudah dapat disimpulkan bahwa budaya positif itu berawal dari peraturan kelas, dari sekian banyak kelas kemudian bisa berubah menjadi menyeluruh secara kompleks, secara umum yang menjadi budaya positif. Contoh ini,
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini sebuah peraturan. Keyakinannya bagaimana? Keyakinannya bahwa ini berhubungan dengan keselamatan. Itu jawabannya. Next. Kemudian, nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama yaitu hormat. Hormat itu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang beserta barangnya. Kemudian bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan. Terus diterima dan dimiliki, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dan saling peduli pada suatu kelompok. Next. Nah ini akan muncul peraturan bagaimana, keyakinan kelasnya bagaimana. Peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang dibentuk yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan seterusnya. Next. Nah ini masuk pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini yang biasanya menimbulkan menjadi sebab musabab dari seorang anak melakukan suatu kesalahan, suatu perbuatan yang tidak disukai atau melanggar peraturan. Berawal dari 5 kebutuhan manusia ini. Tentu ada masalahnya. Lanjut. Nah, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next. Coba kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Bimbang ngantuk. Ya, 2 menit saja. Monggo sakit berdiri sebentar. Biar semangat. Biar semangat. Toko PNM. Nah, masih ingat? Masih. Guru kelas terutama. Masih ingat ya? Ayo, semangat. Toko PNM. Apa? Belajar, mengajar, berkarya, terus yes gitu ya. Ayo. Toko PNM. Belajar, mengajar, berkarya. Yes. Baik teman-teman. Biar ada tepuk-tepuknya juga, biar semangat. 5 posisi kontrol di sini bermacam-macam. Ya, yang pertama yaitu posisi kontrol menghukum sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini karena tidak blur ya, tidak kelihatan. Saya cukup menjelaskan secara sederhana saja. Jadi 5 posisi kontrol seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa ini berkaitan dengan cara kita menindaklanjuti anak didik kita jika melakukan suatu kesalahan, jika melakukan suatu pelanggaran. Nah, ini ada 5 posisi kontrol penanganan. Nah, disinilah kita wajib mengetahui satu persatu, lalu mengambil mana posisi kontrol yang tepat, yang paling ideal untuk kita laksanakan. Nah, yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Jadi seorang anak misal terlambat, kemudian kita panggil, kemudian kita marahi, kita hadir tanpa memberikan
waktu kesempatan sedikit pun pada anak tersebut untuk berbicara, langsung kita hukum. Nah, itu namanya posisi kontrol penghukum. Tentu di sini tidak dapat dibenarkan. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kita sebagai seorang guru harus menanyai dulu, kira-kira kenapa bisa terlambat. Kemudian kira-kira apa yang harus dia lakukan. Nah, itu kemudian kita merasakan suatu perasaan kita apabila anak tersebut melakukan suatu kesalahan, sehingga anak tersebut itu menjadi memikir, oh iya saya bersalah, saya ini keliru. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, kita menjadi seorang teman bagi anak tersebut. Jadi anak tersebut melakukan pelanggaran, kesalahan, tetapi kita menindaklanjuti dengan memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Seakan-akan kita temannya dia, sehingga murid kita menjadi merasa nyaman, aman, tidak sama sekali tidak merasa menjadi anak yang paling dibenci oleh seorang guru. Nah, itu. Kemudian yang keempat yaitu posisi pemantau. Kita cukup menindaklanjuti dengan cara menanyai, memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keyakinan atau peraturan-peraturan yang sudah dilanggar anak tersebut. Kemudian memberikan solusi, ya, menyuruh anak untuk bersikap disiplin. Itu yang pemantau. Yang terakhir ini yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini diyakini oleh sebagian pakar pendidikan ini sebagai posisi kontrol yang sangat ideal yang harus kita laksanakan untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Bagaimana posisi manajer ini? Posisi manajer ini adalah cukup menanyai kesalahan-kesalahannya, menanyai kesalahan yang dibuat oleh anak didik tadi, kemudian memancing atau memantik pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya anak tersebut bisa menjawab tentang kondisi yang real, kondisi yang nyata yang sedang dia alami. Nah, kemudian memantik lagi untuk mengajak anak tersebut untuk mencari solusi sendiri, mencari pemecahan masalah sendiri tentang pelanggaran yang sudah diperbuat agar bisa kembali menjadi anak yang disiplin yang kita harapkan. Nah, itu. Next, ini ada contoh. Di pause dulu Bu Iba. Yang ini pause. Kita menonton contoh dari posisi kontrol 5 macam tadi. Yang pertama, kok next Bu? Pause. Ini play. Bisa membina kamu. Gimana ini? Ya, penghukum dulu. Baik Bapak Ibu, kita menyaksikan dulu, nggak bisa. Contoh dari 5 posisi kontrol tadi bisa kita pahami bersama-sama. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
dan mendidik. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, biarpun saya lagi kencang, Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita
jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Next. Posisi manajer ada. Nah, ini Bapak Ibu, artinya dengan tayangan 5 posisi kontrol tadi itu merupakan pemahaman yang lebih dalam dari pengetahuan kita tentang pelajari tentang 5 posisi kontrol yang kita pelajari dari awal tadi, sehingga yang divisualisasikan melalui sebuah simulasi contoh dari sebuah pelanggaran. Nah, dari tadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Artinya posisi kontrol yang terakhir tadi, yang kelima, posisi kontrol manajer itu sebuah gambaran untuk melaksanakan segitiga restitusi dalam menindaklanjuti suatu pelanggaran siswa. Yang mana segitiga restitusi ini meliputi 3 komponen. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita tayangkan pelaksanaan simulasi dari penanganan suatu masalah yang saya laksanakan berikut ini.
Nah, tentu dari itu kamu tidak menginginkan pelanggaran ini berlangsung terus-menerus, bukan? Nah, dari Pak Guru, kalau begitu sekarang Bapak mau tanya, kamu kira-kira melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati dalam kesepakatan kelas apa? Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu melanggar itu? Oh gitu. Jadi kamu sudah menyadari bahwa kamu sudah melanggar kedisiplinan waktu. Maka sekarang coba pikirkan, Pak, kira-kira keyakinan apa yang dapat kamu lakukan agar kamu tidak lagi melanggar disiplin waktu ini, Bu? Nah, begitu itu yang Bapak harapkan dari kamu. Nah, semoga dengan baik, Paus. percaya itu kamu yakini. Nah, ini gambaran visualisasi yang saya praktekkan Bapak Ibu. Jadi pada intinya ini adalah yang disebut sebagai segitiga restitusi yang menggunakan posisi kontrol seorang guru, yaitu menjadi posisi manajer. Yang mana segitiga restitusi ini meliputi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita menanyakan dulu kira-kira apa sebabnya itu apa pelanggaran tersebut. Dari sini menggali duduk permasalahan yang ada. Dia kemudian menceritakan, si kukuh tadi menceritakan sebabnya dia datang terlambat. Terus kemudian kita tanyakan lagi, kenapa datang terlambat? Itu ternyata dia meyakini bahwa dia melakukan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut dikira sudah benar, yaitu menyalahkan kedua orang tuanya karena tidak dibangunkan, karena orang tuanya sendiri juga bangun kesiangan karena pulang kerja malam. Nah, ini yang disebut dengan memvalidasi tindakan yang salah. Itu salah sebetulnya, nah begitu. Agar anak tersebut paham tentang tindakan yang dilakukan. Terus yang terakhir, ini yang penting, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau sudah seperti itu, kita tanyakan, kita gali, kita pancing. Kira-kira dia mempunyai ide apa yang harus dimunculkan dia agar bisa mampu menyelesaikan masalah tersebut. Artinya kita tidak menentukan, kita tidak menyuruh, tidak memerintah, tetapi anak tersebut bisa memunculkan solusi sendiri, solusi yang terbaik bagi dirinya yang diyakini bisa memperbaiki masalah tersebut. Next. Nah, pada intinya yaitu menstabilkan identitas itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini suatu tujuan dari segitiga restitusi. Anak itu tidak merasa sangat bersalah dan menjadi orang yang paling dibenci, itu tidak, tetapi dia merasa dari kesalahan tersebut itu bisa menjadikan sebuah nilai-nilai positif yang harus dibangun oleh dirinya sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah ini bisa membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kira-kira dia itu butuh apa dari kasus tadi, itu butuh apa? Oh ya tentu butuh dibangunkan gitu, dibangunkan agar melaksanakan kegiatannya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar kira-kira apa tadi? Kemudian menanyakan keyakinan. Dari sini anak bisa melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Next.
Nah, akhirnya kita sampai pada penghujung acara, Bapak Ibu guru hebat. Jadi pada intinya saya pada hari ini menyampaikan modul budaya positif, bukan mau ingin mengajari, menggurui dan lain sebagainya, tetapi saya ingin menyampaikan suatu hal yang harus saya sampaikan kepada lingkungan pembelajar dalam hal ini, yaitu satuan pendidikan kita SD 6 Kutoharjo, agar tentu kita mempunyai harapan yang besar SD 6 Kutoharjo semakin jaya karena adanya agen-agen perubahan pendidikan yang ada di sekolahan kita. Demikian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita bernyanyi dulu, bernyanyi Pelangi-Pelangi. Ini terakhir. Pelangi-Pelangi yang kita aransemen paradigma perubahan, yaitu Merdeka Belajar, yang tentu berhubungan dengan budaya positif dalam hari ini, yaitu segitiga restitusi yang kita juduli Pelangi Restitusi. Monggo sarang-sarang langsung sakit ya. 1, 2, 3. Hilangkan hukuman juga penghargaan, motivasi diri ditumbuh kembangkan, masalah-masalah kita selesaikan, restitusi dapat kita terapkan. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Baik, demikian Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas segala waktunya dan kesempatannya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Tentunya utamanya adalah bagi sekolah kita yang tercinta, yaitu SD 6 Negeri Kutoharjo. Demikian saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin, sangat menarik sekali ya penjelasan dari Pak Udin tadi. Semoga dari penjelasan Pak Udin tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara hari ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika selama berkata tadi banyak sekali kekurangan. Mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Kemudian marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.